kader asli dari Muhammadiyah dan Aisyah. Pikiran terkuras, dan inilah ciri kita di Muhammadiyah. Jadi ketika nanti kita di pimpinan cabang diberikan amanah oleh warga gitu, ini kita juga harus siap-siap. Tidak mungkin di Muhammadiyah itu mendapatkan kemewahan. Ya. Jadi siap-siap artinya kita berkorban pikiran, waktu dan segalanya. Kalau melihat contoh Panglima Sudirman adalah bukan hanya waktu, harta, tapi bukan kesehatan, tapi juga jiwanya. Jadi mungkin tataran kita mungkin kalau di Lampung Tengah belum masuk klasifikasi kelas pada pejuang-pejuang Muhammadiyah yang terdahulu. Kemudian yang terakhir, ciri kata yang keempat kata beliau, pemimpin itu apa ya? Yang keempat, kok lupa ya? Ada yang bisa mengingatkan nggak? Yang keempat apa? Jadi siap menderita. Ya, saya ingin ngetek tadi Pak Ustadz Holil kemarin nyimak betul kan. Ciri pemimpin di Muhammadiyah adalah kolektif kolegial. Jadi tidak boleh ada pimpinan di Muhammadiyah ketika ada satu urusan hanya diputuskan oleh pimpinan cabang, pimpinan daerah, atau salah satu orang dari pimpinan itu. Jadi ketika ada masalah, ada urusan yang harus didiskusikan, maka semua harus berembuk. Kalau misalkan di situ ada tercantum ketua cabang, sekretaris cabang, wakil ketua yang memilih, itu hanya menunjukkan pembagian tugas di antara kita. Tetapi di dalam urusannya, di dalam mengambil keputusannya, itu harus menjadi keputusan bersama. Jadi bukan keputusan tunggal. Artinya kita sebagai pemimpin harus membentuk organisasi yang super team, ya, bukan Superman, one man show. Jadi sendirinya, yang penting saya sudah ini, yang penting saya, pokoknya saya. Nah, itu tidak ada di dalam Muhammadiyah, bukan ciri pemimpin di Muhammadiyah. Tetapi kepemimpinan kolektif kolegial di Muhammadiyah, kita harus membangun organisasi para jajaran ini menjadi sebuah super team, ya, super team, sehingga kayak kemarin itu mungkin Indonesia menang sama Thailand walaupun kisruh gitu ya, tapi saya nggak nonton, cuma dengar kalau kita Indonesia menang. Alhamdulillah, biasanya kan kita kalahan terus kan untuk sepak bola, ternyata kita menang. Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran inilah mungkin nanti ketika kita melakukan musyawarah, kita membahas program harapannya adalah program yang betul-betul nanti bisa realistis, nyata, bisa direalisasikan. Kemudian yang kedua juga ada program yang menantang. Kira-kira apa yang akan didirikan di cabang Rumbia ini. Kalau di PDM itu dituntut periode ini kalau bisa harus berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian ada Ma'had Ali sebagai tempat pengkaderan pondok pesantren mahasiswa Muhammadiyah, dan kemarin yang juga baru diresmikan atau peletakan batu pertama menjadi kompleks Muhammadiyah yang disebut dengan Muhammadiyah Islamic Center. Di situ mungkin kita semua berkegiatan kaderisasi bisa dijalankan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, ini juga tentunya harus bersinergi antara pimpinan daerah Muhammadiyah itu sampai kepada ranting-ranting. Kemudian berikutnya pesan dari pusat sampai sekarang ini gitu. Ini sudah masuk pada tahun politik. Tadi Bu Camat agak ini juga mungkin apalagi ini khawatir gitu kan. Tapi jangan khawatir gitu, dari pimpinan pusat daerah pusat Muhammadiyah sudah meminta kepada semua kader-kader Muhammadiyah untuk berdiaspora. Silakan aktif di mana-mana, gitu kan. Jadi Bu Camat, alhamdulillah. Jadi bupati, oke. Apalagi jadi gubernur, oke. Pasti ada support kepada Muhammadiyah. Dan ketika kita duduk dimanapun, apapun yang menjadi kedudukan kita, jadilah apa? Kata pesan Bu Megawati, jadilah petugas Muhammadiyah. Jadi bukan partai. Ketika duduk dimanapun, jadilah petugas Muhammadiyah yang bisa memberikan nilai manfaat perjuangan Muhammadiyah di mana kita berada. Jadi petugas Muhammadiyah bukan kepentingan gue, tapi nilai-nilai perjuangan yang sudah kita rasakan di Muhammadiyah itu bisa disebarluaskan di dalam lingkungan di mana kita berdiaspora. Jadi kalau misalkan sekarang tahun politik seandainya gitu, dan memang sudah ada misalkan mantan ketua dulu masuk ke kader partai gitu kan, dan
ingin mencalonkan diri. Nah, kalau kita tahu kader Muhammadiyah ada kader yang sudah teruji, ya, pengabdiannya di organisasi Muhammadiyah dan juga pengalaman organisasi di luar Muhammadiyah, dan kita yakin ketika duduk juga bisa menjadi utusan tadi apa disebutkan apa? Petugas Muhammadiyah. Itulah yang harus kita dukung. Jadi tidak melihat partainya apa, tapi ini adalah kader-kader Muhammadiyah yang kader sudah 24 karat kata Pak Abdul Mukti. Nah, kalau sudah 24 karat berarti sudah teruji kemuliaannya di Muhammadiyah. Dan kita harapkan nanti kalau ada kader Muhammadiyah Aisyah yang terjun dalam bidang politik pada tahun ini, silakan dukung. Jadi masalah bendera warnanya apa saja itu jangan terlalu dihiraukan, kata pesan Ibu Pak Haidar, Pak Mukti. Jadi apapun warnanya bendera itu, ya, tapi yang penting bagaimana kader ini kita harapkan bisa membawa nilai-nilai Muhammadiyah di dalam perjuangannya, di mana dia bergelut atau mungkin duduk sebagai wakil-wakil kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin yang bisa disampaikan. Selamat berucap dan pesan kepada pengurus yang baru nanti, ada tugas besar di sini, yaitu tugas besar adalah pada periode yang akan datang, pimpinan cabang Muhammadiyah Rumbia, pimpinan cabang Aisyah Rumbia punya tugas untuk melahirkan pimpinan cabang Putra Rumbia. Jadi mulai sekarang harus dicari itu kader-kader, nggak usah banyak-banyak, kata Pak Kasim, memang sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, akan saya goncang dunia, gitu kan. Jadi kalaupun kita nggak usah takut dengan jumlah yang sedikit, mungkin ada 7, kalau untuk cabang kan nggak cukup. Kita cari kader-kader di sana, gitu, sehingga harapannya mungkin tahun depan atau paling lambat mungkin 2-3 tahun yang akan sudah berdiri pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah di Putra Rumbia. Jadi kalau sini rantingnya 4 ya, 4 ya, 4. Yang Muslim, yang mayoritas penduduknya Muslim ada berapa Ibu? 9. Berarti masih ada tugas. Kalau 9, minimal jumlah ranting dibandingkan jumlah kampung di kecamatan itu lebih dari 50%. Jadi kalau 9 berarti harus setidak-tidaknya ada 1. Apalagi kalau bisa ada ranting yang tambahannya lebih banyak lagi. Yang terakhir itu kita beberapa hari yang lalu ingat ada penangkapan oleh Densus, ya. Bapak Ibu pasti dengarkan itu, ya, melihat viral tentang penangkapan Densus. Gitu. Jadi saya berharap supaya warga Muhammadiyah aman. Gitu. Ini mungkin pesan juga kepada Bu Camat, tolong nanti dibantu agar warga Muhammadiyah jangan terlibat dalam pengajian yang tertutup. Tertutup apa? Hanya orang-orang tertentu, gitu kan. Ustadznya tidak kita kenal, gitu. Mungkin kenal tapi juga latar belakangnya sekarang seperti apa. Jadi untuk menghindari seperti itu, ikutilah kajian-kajian yang sudah rutin di Muhammadiyah. Kita sudah punya kitab yang luar biasa, HPTM. Itulah yang kita jadikan pedoman utama untuk proses kajian yang ada di Muhammadiyah. Jadi kalau sudah hatam itu, sudah dibaca berulang-ulang, mungkin baru kita baca kitab-kitab yang lain. Karena apa? Itu sudah digodok oleh para ulama-ulama Muhammadiyah dan sudah disalikan. Itulah mungkin bagian yang sudah dipilih yang terbaik untuk tuntunan ibadah kita di Muhammadiyah. Jadi harapannya nanti semua kajian-kajian yang ada di cabang Muhammadiyah Aisyah termasuk di AUM ini, pedoman utamanya adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf, dan kali tadi sudah diminta untuk membuka musyawarah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-8 di Rumbia ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.